Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Luciana Puspita Dewi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.1. Tujuan pembelajaran yang saya buat sesuai dengan RPP adalah 1. Melalui kegiatan literasi, murid dapat menyebutkan 3 macam adaptasi tumbuhan, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. 2. Melalui kegiatan literasi, murid dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan sesuai dengan adaptasinya terhadap lingkungan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat mengetahui cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan presentasi, murid dapat menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Analisis tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran sudah jelas dan sesuai karena menggunakan kriteria audience, behavior, conditions, dan degree. Kemudian yang kedua, memuat diferensiasi produk, proses, dan konten. Analisis kebutuhan murid. Untuk menganalisis kebutuhan murid, saya menggunakan 3 metode diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada diferensiasi konten, saya menggunakan slide PowerPoint yang saya buat menggunakan aplikasi Canva yang di dalamnya mengandung artikel, itu untuk mendukung gaya belajar visual anak. Yang kedua adalah video YouTube yang dimana di sini saya unduh untuk mendukung gaya belajar auditori anak. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, saya akan membuat tepuk dan juga lagu yang terkait dengan materi. Itu untuk mendukung gaya belajar kinestetik. Ini merupakan contoh lagu yang akan saya gunakan nanti untuk pembelajaran. Berikut lagunya. Adaptasi tumbuhan ada 3 macam. 1. Xerofit hidup di daerah yang kering. 2. Hidrofit hidup di daerah berair. 3. Higrofit hidup di daerah yang lembab. Xerofit akar panjang daun berduri. Hidrofit batang berongga daunnya lebar. Higrofit stomata besar batang berongga. Semua tumbuhan adaptasi pada lingkungan. Itu merupakan diferensiasi konten yang akan saya buat. Kemudian yang berikutnya, diferensiasi proses, saya akan membuat pembelajaran anak-anak. Ada yang melaksanakan kegiatan secara individu, tugas, kemudian yang berikutnya adalah membagi anak dalam bentuk kelompok. Nah, untuk diferensiasi produk, itu merupakan hasil diskusi kelompok. Nanti anak-anak ketika dalam bentuk kelompok, anak-anak akan berkelompok dan berdiskusi untuk menentukan membuat hasil diskusi mereka dalam beberapa jenis atau produk yang berbeda. Yang pertama itu poster, yang kedua video, kemudian yang ketiga laporan observasi, dan yang keempat adalah presentasi Canva. Untuk yang membuat video dan juga presentasi Canva, otomatis di hari sebelumnya saya sudah sampaikan kepada anak-anak untuk menggunakan gawai yang mereka miliki, baik itu laptop ataupun HP, untuk menunjang bagaimana cara mereka mengerjakannya di sekolah. Kemudian untuk yang poster dan juga poster, tentunya anak-anak sudah mempersiapkan pewarna mereka, dan untuk laporan observasi saya akan memberikan kertas folio bagi anak-anak untuk menuliskannya, atau bahkan kalau misalkan anak tersebut lebih menyukai mengerjakannya diketik, anak-anak juga bisa mengetik laporan observasi itu bisa melewati laptop ataupun HP mereka. Aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang saya harapkan dari murid saya adalah afektif, yaitu kolaboratif dan kreatif. Kognitif, mampu mengidentifikasi dan menyebutkan ciri-ciri adaptasi tumbuhan, dan psikomotorik, mampu mempresentasikan materi adaptasi tumbuhan di depan kelas. Kebutuhan belajar murid. Yang pertama, saya melihat kesiapan belajar. Murid siap menerima informasi baru dilihat dari antusiasme murid pada mata pelajaran IPA. Kemudian untuk profil belajar, murid dikategorikan pada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, sehingga guru perlu menyiapkan materi yang menunjang gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga, untuk minat belajar, murid baik dalam belajar baik itu secara individu maupun kelompok. Kaitan kesiapan belajar dan tujuan pembelajaran. Jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, maka kesiapan belajar murid sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena murid telah mengenal kebutuhan belajarnya melalui form pengisian gaya belajar murid. Apakah murid memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan?
Murid memiliki pengetahuan yang masih dalam taraf kurang dan cukup tentang materi yang akan diajarkan. Namun, murid memiliki keterampilan yang baik dan sangat baik dalam implementasi materi ajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Identifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, murid yang membutuhkan bantuan. Dari 33 murid, 17 murid dianggap butuh bantuan. Hal ini didasarkan dari aspek kognitif dan psikomotorik. Pada kategori kurang baik itu ada 4 anak dan cukup baik 13 anak. Sedangkan yang membutuhkan tantangan, dari 33 murid, 16 murid dianggap butuh tantangan. Hal ini didasarkan dari aspek kognitif dan psikomotorik pada kategori baik. Aktivitas jangkar yang akan saya lakukan antara lain, yang pertama adalah jangkar emosi visual. Dalam jangkar emosi visual, saya akan memberikan apresiasi kepada siswa dengan mengatakan kamu hebat, keren, sambil tersenyum, menunjukkan ekspresi yang lembut, ekspresi yang menyenangkan, sehingga dapat memotivasi siswa untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan jangkar emosi audio. Dalam jangkar emosi audio, di sini dengan kata-kata yang akan saya ucapkan, kata-kata positif, seperti kamu pasti bisa melakukannya, hebat sekali kamu. Dan kata-kata seperti itu saya harapkan siswa akan lebih merasa termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan jangkar emosi kinestetik. Dalam jangkar emosi kinestetik, saya akan selalu memberikan applause, baik itu tepukan tangan ataupun memberikan jempol kepada apa yang diraih oleh siswa. Nah, saya juga bisa menyentuh pundak siswa sambil memujinya dengan mengatakan, wah, apa yang kamu buat itu sangat hebat. Bagaimana saya akan memastikan bahwa lingkungan belajar yang saya siapkan mengundang murid saya untuk belajar? Saya akan menyuguhkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Nyaman itu berarti memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sedangkan menyenangkan itu mengemas pembelajaran yang variatif dan memberikan salingan ice breaking bagi murid, serta memberi kesempatan sebebas-bebasnya bagi murid untuk mengeksplor dan juga mengekspresikan keinginan mereka. Nah, jika saya memberikan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, saya harap saya pastikan murid-murid pasti akan lebih semangat dalam mempelajari topik belajar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam aksi nyata modul 2.1. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.